Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan prinsip yang keenam, hal yang terkait dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keimanan terhadap beliau ada konsekuensinya. Hari ini kita masuk pada pembahasan konsekuensi yang keenam, halaman 101. Anjuran untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas umatnya adalah mereka mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan salawat dan salam juga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sebuah ayat yang sangat familiar sekali dengan kita. Setidaknya ayat ini kita dengar sepekan sekali, ya, yaitu saat dalam pelaksanaan khutbah Jumat, di mana ayat ini pertama memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya yang beriman juga untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkumpullah dua kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapat salawat dari dua arah sekaligus. Dua arah itu adalah atas, yaitu Allah dan para malaikatnya, kemudian dari bawah, yaitu para orang-orang yang beriman. Dan cuman beliau sallallahu alaihi wasallam saja yang mendapatkan kemuliaan seluar biasa ini, yang lain tidak ada. Ya, yang lain tidak ada. Nah, adanya poin yang keenam ini sekaligus menepis anggapan atau bahkan tuduhan bahwa pemahaman kita ini adalah pemahaman yang mengharamkan sholawat. Kan ada yang nuduh begitu ya. Kita dituduhnya sebagai aliran yang mengharamkan sholawat. Kita dituduhnya sebagai aliran yang mengharamkan tawassul. Kita dituduhnya sebagai aliran yang mengharamkan apa lagi? Ziarah kubur, ya, terus apa lagi bisa itu? Istighotsah, ya. Nah, ini poin yang keenam ini menjadi bantahan yang tidak terelakkan, bahwa kita bukanlah orang-orang sebagaimana yang mereka tuduhkan. Kalaulah benar kita mengharamkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu poin keenam ini nggak akan ada. Ya, tentu poin keenam ini nggak akan ada. Tapi dengan adanya poin yang keenam ini, bukan di buku ini saja, di dalam sumber yang lain juga, referensi yang lain juga,
menunjukkan bahwa kita tidak pernah mengharamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita meyakini akan disyariatkannya, dianjurkannya, diperintahkannya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara seperti itu digunakan banyak sekali oleh mereka-mereka yang ingin menjauhkan umat dari dakwah yang hak ini, ya. Orang Islam mana coba yang gak marah ketika, atau gak terima minimal, ya, ketika sholawat disebut sebagai perkara yang haram? Pasti orang Islam manapun gak terima, ya. Begitu gak terima, mereka akan anti dengan orang yang dianggap atau dituduh berkeyakinan seperti itu. Maka cara-cara mereka untuk menghentikan dakwah salafiyah ini, dakwah yang hak ini, juga untuk membendung, ya, persebaran dakwah ini yang subhanallah begitu diterima oleh kaum muslimin, mereka gunakan cara-cara yang tidak sportif, ya, menggunakan cara-cara yang tidak ilmiah, ya. Di antara cara yang tidak ilmiah itu adalah dengan menyematkan fitnah, tuduhan-tuduhan kepada dakwah ini. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, bahwa dakwah ini adalah dakwah yang mengharamkan sholawat. Sejatinya tidak, ya. Kita justru meyakini akan disyariatkannya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mengharamkan, jangankan pembahasan ini, saat kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kita nggak akan ngomong sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba, ya, nanti Bapak, Ibu, hadirin sekalian, dicek aja rekaman kajian kita, entah kajian ini atau asatidah yang lain yang ngaji di tempat ini. Setiap kali mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sholawatnya nggak di belakang? Pasti ada, ya, pasti ada. Dan ini tentu nggak kita sepakati. Nanti kalau ngaji di sana, setiap kali ngomong Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus sebut sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, sebagai bentuk kamuflase misalnya. Enggak. Kita nggak ada kesepakatan semacam ini. Semuanya alami karena kita semua sama-sama meyakini bahwa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihitung lah, ya, berapa solawat yang terucap dalam satu majelis di tempat ini saja. Diriwayatkan bahwa makna solawat kepada Nabi, solawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikatnya. Ini makna salawat Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat dari para malaikat artinya doa baik dari para malaikat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat dari umatnya berarti permohonan ampunan dari kita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hal sekaligus yang beliau dapat dalam satu salawat, ya, yaitu salawat dari Allah, malaikatnya, dan umatnya. Salawat dari Allah berarti pujian, salawat dari malaikat berarti doa baik, salawat dari umatnya berarti permohonan ampunan. Dalam ayat di atas, Allah telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang tertinggi, bahwa dia memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat, bahwa para malaikat pun mendoakannya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan salawat dan salam atasnya, sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam tertinggi dan alam terendah. Alam tertinggi berarti langit, itu Allah, kemudian para malaikatnya, dan alam terendah ini adalah bumi, berarti umatnya, ya, kita-kita ini. Ya, tentu tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan ini. Disanjung, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disanjung sama seorang manusia saja yang bahkan ia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa juga, kita merasa terhormat, kita merasa tersanjung, ya. Apalagi ini yang muji beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang orang, bukan sembarang pihak, tapi yang memuji beliau sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang menciptakan kita semua,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau muji nggak mungkin salah alamat. Mungkin nggak Allah muji salah alamat? Nggak mungkin. Tapi kalau kita bisa jadi kita puji si fulan nih masya Allah gini, ternyata apa? Kita ketipu, ya. Di depan kita ternyata masya Allah baik sekali, ternyata saat tidak bersama dengan kita di luaran sana, na'udzubillahi min dzalik, dikenal sebagai penipu ulung, ya. Kalau seorang hamba memuji bisa salah, tapi kalau Allah yang muji udah nggak mungkin salah, ya. Allah sudah memuji beliau SAW, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala juga merekomendasi, menggaransi keluhuran akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas budi pekerti yang agung. Ujian dari Allah, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi serta garansi langsung akan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna ucapkanlah salam untuknya adalah berilah beliau sallallahu alaihi wasallam penghormatan dengan penghormatan Islam. Dan jika bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seseorang menghimpunnya dengan salam juga untuk beliau. Artinya jangan cuma salawat tanpa salam atau salam saja tanpa salawat, dua-duanya. Karena kan tadi ya yang Allah perintahkan di halaman sebelumnya 101 di Al-Ahzab 56, perintahnya ada dua tuh. Sallu, ya. Itu perintah pertama, kedua apa? Sallimu. Sallu artinya apa? Ucapkanlah salawat. Sallimu artinya apa? Berilah salam penghormatan. Perintahnya dua. Jadi yang harus kita lakukan ya dua-duanya. Ya, jadi nggak boleh salah satunya saja. Misalnya sallallahu alaihi, cukup berhenti, nggak boleh. Atau Nabi Muhammad alaihi salam, nggak boleh. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan adalah kedua-duanya, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita tidak membatasi dengan salah satunya saja. Misalnya dengan mengucapkan sallallahu alaihi atau hanya mengucapkan alaihi salam. Hal itu karena Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan kedua-duanya tadi di dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, diutamakan, baik yang hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Dalam kitab Jala'ul Afham, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan setidaknya ada 41 waktu atau tempat untuk bersolawat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sesuatu yang penting, yakni ketika salat di akhir tasyahud. Salawat apa yang kita baca di sana? Salawat apa namanya? Salawat Ibrahimiyah, ya. Seafdal-afdalnya salawat adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu yang kita baca di tasyahud terakhir. Di waktu itu para ulama sepakat tentang disyariatkannya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Di antara waktu lain yang beliau sebutkan adalah di akhir qunut, kemudian saat khutbah seperti khutbah Jumat, hari raya, salat istisqa, kemudian setelah menjawab azan, ya. Ketika berdoa juga bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi sebelum kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara etika berdoa adalah kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pujian yang sebaik-baiknya. Kalau kita bingung, nggak pandai menguntai doa atau kalimat, sebut saja asmaul husnanya, nama-namanya yang indah, yang nanti sesuai dengan doa yang mau kita panjatkan, sesuai dengan permintaan yang mau kita sampaikan. Ya, misalnya kita minta kesembuhan, maka nama yang kita sebut apa? Ya Syafi, wahai Zat yang Maha Penyembuh. Kita minta rezeki misalnya, maka kita sebut nama Allah ya Razzaq misalnya. Kita minta ampun, ya, maka kita sebut nama Allah
ya Ghafur, ya Tawwab, ya Arhamar Rahimin. Itu termasuk bagian daripada memuji Allah Ta'ala. Kemudian hal kedua yang juga menjadi etika dalam berdoa adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dua hal yang penting untuk kita laksanakan sebelum kita menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika masuk dan keluar dari masjid, juga ketika menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyebut nama beliau tidaklah sama seperti menyebut nama orang lain. Kalau menyebut nama orang lain, nyebut saja, setelah itu nggak pakai embel-embel ya ucapan doa atau yang semacamnya, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib menggandengnya dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak mau mengucapkan salawat. Ini orang yang pelit sekali. Padahal salawat itu butuh biaya nggak sih? Nggak butuh sama sekali. Tenaga pun insya Allah nggak semuanya bisa. Ya tenaga ya segitu aja paling. Ya, kemudian pikiran juga nggak butuh berpikir keras, cuma mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya di sini bolak-balik Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah kata Rasulullah, setelahnya ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, setelahnya ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga, kata beliau, setelahnya ada Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tuh? Ada ya. Mengajarkan kepada kaum muslimin tentang cara mengucapkan salawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada hari Jumat. Iya satu, mumpung keingat. Ketika kita menulis, ya, itu jangan pernah menyingkat ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa misalnya SAW, ya, pelit amat sih, ya. Giliran kata-kata yang lain mau ditulis lengkap, ya kan? Tapi begitu sampai pada ucapan salawat, disingkatnya jadi SAW, ya. Ini kan perhitungan banget ini orang, ya Allah, ya. Untuk kata-kata yang lain dia mau tulis lengkap, ya, nggak ada tuh singkatan-singkatan. Tapi giliran ketemu sama ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam, disingkatnya jadi SAW. Ini nggak benar, ya. Tulis aja secara lengkap, ya. Nggak akan merugikan kita, bahkan justru akan menguntungkan kita. Nah, jadi di antara hal yang dianjurkan untuk memperbanyak salawat adalah saat di hari Jumat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Pas nih kita sekarang, ya. Banyak-banyak salawat, ya, di hari Jumat, di malam Jumat. Mulai praktekin minimal nanti saat perjalanan pulang, ya, di motor masing-masing, di kendaraan masing-masing. Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa fadilahnya? Beliau mengatakan, barang siapa yang bersolawat untukku satu kali saja, niscaya Allah akan bersolawat untuk dia 10 kali. Satu dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ingat, salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba maknanya apa? A. Pujian. B. Doa baik. C. Permohonan ampunan. A. Pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita harusnya ya minat, ya, untuk dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup itu cuma cari pujian, pengakuan, ya, dari sesama manusia, tapi nggak pernah terpikirkan di benaknya bagaimana caranya mendapat perhatian dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begitu, ya. Jadi salah dia di dalam meletakkan prioritas, ya. Pujian manusia selalu dia kejar-kejar, pengakuan mereka, ya,
sanjungan mereka selalu dia cari-cari. Begitu nggak dapat, ya patah semangatnya, patah ya hatinya. Tapi untuk pujian Allah Subhanahu wa taala sama sekali dia nggak berminat untuk mengejarnya. Sama sekali dia nggak berminat untuk memburunya. Padahal pujian yang sesungguhnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa manfaat dari mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan ada 40 manfaat. Di antaranya adalah 1. Bersalawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Jelas. Tadi kan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Berarti saat kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah melaksanakan perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah merupakan salah satu unsur bentuk ketakwaan. Dan ketakwaan merupakan sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi rentetannya begitu, ya. Jadi rentetannya begitu. Jangan misalnya poin pertama dipahami salawat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, titik, udah. Dilanjutin lagi sama kita pemahamannya. Kalau mentaati Allah berarti telah melaksanakan satu unsur ketakwaan. Tinggal melaksanakan separuhnya lagi, yaitu meninggalkan larangan. Dan takwa kalau sudah kita dapat predikat itu, berarti kita memiliki syarat, ya, atau memenuhi syarat, insyaallah taala akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi diteruskan seperti itu, ya, jangan hanya terhenti pemahamannya sampai di titik ini saja. 2. Mendapatkan 10 kali salawat dari Allah bagi yang bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi sudah disebutkan di dalam hadis. 3. Diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan salawat tersebut, ya. Tadi makanya kita sampaikan di antara etika atau adab dalam berdoa adalah mendahuluinya atau mendahulukannya dengan bacaan salawat. 4. Salawat juga merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ketika mengucapkan salawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kedudukan yang tinggi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan tentu kita butuh, ya, bukan cuma berharap, butuh mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak jenisnya. Ya, syafaat yang pertama jelas syafaat uzma, ya. Itu syafaat yang terkait dengan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan pengadilan Allah taala. Itu maqam mahmud yang disebutkan oleh beliau SAW, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tertinggi yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syafaat uzma ini, ya. Di saat para nabi mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya ya'tazirun. Semuanya bilang bukan saya nggak bisa, bukan saya nggak bisa. Saat kita menghadap, wahai Adam, kau adalah bapak kami semua. Sampaikanlah syafaat dari Allah untuk kami, ya. Kata Nabi Adam SAW, bukan saya. Kita pun pindah ke Nabi Nuh alaihissalam. Engkau adalah Rasul yang pertama, begini dan begitu. Kata Nabi Nuh, bukan saya orangnya. Nabi Musa juga bilang begitu, Nabi Isa juga bilang begitu, Nabi Ibrahim juga sama. Akhirnya kita semua menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ana laha. Sayalah orang yang berhak menyampaikan syafaat itu, sayalah orang yang berhak menyampaikan syafaat itu. Kemudian beliau pun diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian yang saat beliau SAW masih di dunia pun beliau belum mengetahui akan apa yang bakal beliau ucapkan. Kemudian setelah itu beliau menundukkan kepalanya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan kepada beliau SAW, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul tusma', berkatalah engkau akan didengar. Wasfa' tusyafa', sampaikanlah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehlah beliau menyampaikan syafaat itu untuk kita semua. Maka
Kalau kita mau dapat syafaat ya, di antara hal yang hendaknya kita telateni ya, lakukan dengan konsisten adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. 5. Salawat juga merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Dan 6. Salawat merupakan sebab Nabi menjawab orang yang mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Tetapi tidak dibenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam bersalawat dan memuji beliau, kecuali jika ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz salawat yang sahih, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di antaranya ini yang tadi kita sebut dengan salawat apa namanya? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian di sini juga beliau membawakan ya salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi pada intinya ya, salawat yang tidak ada contohnya itu ya jelas tidak bersumber dari beliau SAW. Mau dinamakan dengan salawat apapun, mau menggunakan lafaz seperti apapun ya, kalau tidak ada contohnya dari beliau SAW maka tidak bisa diamalkan ya, tidak bisa diamalkan. Terlebih ketika salawat tersebut mengandung apa namanya, ungkapan-ungkapan yang melampaui batas ya. Adapun redaksi dari Nabi SAW, apakah ada unsur melampaui batas nih? Tadi salawat yang kita baca nih, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada nggak unsur yang melampaui batas dalam salawat ini? Nggak ada. Dan yang udah pasti original asli adalah salawat ini ya. Nggak perlulah kita menambah-nambah, berkreasi dengan salawat-salawat yang tidak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, mencontohlah dan tidak usah melakukan kebid'ahan. Sesungguhnya kalian sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat ini ya. Syariat yang Allah berikan, yang beneran Allah kasih buat kita itu masih terlalu banyak yang belum kita jalanin. Yang beneran, yang asli. Terus buat apa menyibukkan diri dengan sebuah hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian D, larangan gulu dalam kurung berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gulu artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan, itu tadi berasal dari kata ghala yaghlu ghuluwan, artinya jika ia melampaui batas dalam ukuran. Ini terlarang ya, utamanya dalam masalah agama, kemudian juga dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, sesuatu yang berlebihan baik atau tidak? Tidak baik ya, sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Misalnya makan berlebihan, minum berlebihan, bermain berlebihan, memacu kendaraan berlebihan, koleksi hobinya secara berlebihan. Itu hal-hal dunia saja, kalau dilakukan dengan berlebihan pasti berdampak hal yang negatif, apalagi dalam perkara agama. Dan Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mengatakan la taghlu fi dinikum. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dalam perkara, dalam urusan agamamu. Nah, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk urusan agama atau enggak termasuk? Termasuk. Berarti kita dianjurkan, diberitakan untuk memuji beliau, tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai berlebihan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid dini." Berhati-hatilah kalian terhadap sikap ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din. Sesungguhnya ya, sikap ghulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Contohnya saja umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang berlebihan di dalam memuja tokoh-tokohnya, orang-orang solehnya, hingga pada akhirnya sampai pada taraf atau tingkat mengibadahi orang-orang soleh itu. Padahal orang soleh ya tidak punya hak untuk diibadahi. Kalau dihormati, iya dia wajib dihormati, ya dicintai, ditolong, ya bersikap loyal kepadanya, al-wala itu na'am, iya. Tapi kalau sampai diibadahi maka tidak. Ya, apa yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam selalu berulang. Sikap berlebihan di dalam menyanjung orang soleh, sikap berlebihan di dalam mengkultuskan ya orang-orang yang soleh hingga sampai pada tingkat menuhankan mereka. Ya, ini jelas membuat mereka binasa. Jatuhlah mereka dalam lubang kesyirikan. Kemudian diutuslah Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka didakwahi, namun yang menerima dakwah itu hanya segelintir orang sedikit saja, selebihnya tidak mau menerima. Walhasil mereka pun dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa atau hukuman berupa banjir yang besar, ya. Dan itu baru satu contoh kasus saja, tentu masih banyak contoh yang lainnya. Salah sebab yang membuat seorang menjadi kufur adalah sikap ghulu dalam beragama, baik kepada orang soleh atau orang yang dianggap wali, maupun ghulu kepada kuburan para wali, hingga mereka minta dan berdoa kepadanya. Padahal hal ini merupakan perbuatan syirik akbar atau syirik besar, ya. Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, itu tidak dibenarkan di dalam agama, bahkan tergolong syirkun akbar, tergolong syirik besar. Karena dia sudah mempersembahkan doanya kepada selain Allah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah atau bukan ibadah? Ibadah, ya. Dia selewengkan ibadahnya itu kepada selain Allah. Sedangkan itra, ya, ini hadisnya nggak disebutkan, mirip-mirip dengan ini, la tutruni, ada hadisnya, ya, janganlah kalian itra kepadaku. Itra sendiri artinya melampaui batas dalam memuji serta berbohong karenanya. Dan yang dimaksud dengan ghulu dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkat beliau di atas derajat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba dan seorang rasul, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang yang meyakini, bahkan bukan rasul yang diyakini SAW, orang-orang yang sebenarnya secara level masih di bawah Nabi SAW, orang-orang soleh, ya, para wali, itu kalau secara level di sisi Allah tinggian mereka atau tinggian Rasul SAW? Tinggian Rasul. Tapi apa? Kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ini bahkan meyakini para wali ini memiliki sebagian sifat, yang mana sifat itu merupakan miliknya Allah Ta'ala, ya, bisa mengijabahi doa, ya, kemudian juga bisa melepaskan dari kesulitan-kesulitan mereka yang berdoa kepadanya, bisa mengetahui hal yang gaib dan yang semisalnya. Hal-hal semacam ini kan semestinya adalah hal yang menjadi wilayahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi diyakini, ya, wilayah ini juga dimasuki oleh para wali tadi, ya. Dan juga jangan dipahami bahwasanya kita adalah dakwah yang anti wali, enggak sama sekali. Ya, berapa banyak kita menyampaikan bahwa wajib bersikap loyal kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap semua tetap ada batasannya. Ya. Bahkan kita sangat-sangat meyakini hadis Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi," kata Allah. Siapa yang memusuhi waliku,
aku umumkan perang melawan dia. Ya. Kalau kita orang-orang yang anti wali, kita nggak mungkin menyampaikan hadis ini, menjelaskannya, bahkan menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk bersikap loyal kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sama sekali. Ya, sebagaimana yang dituduhkan kita ini orang-orang yang anti wali dan lain sebagainya, enggak. Hanya saja kita berusaha mengajak kaum muslimin untuk bersikap secara proporsional, semuanya ada porsinya masing-masing. Kemudian beliau lanjut berkata, hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Tawassul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ya, setelah beliau wafat, kalau beliau masih hidup boleh nggak tawassul lewat beliau? Boleh sekali, bahkan sangat dianjurkan. Dan sekarang pun juga masih berlangsung, ya, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, ya, boleh. Misalnya di tempat tinggal Bapak ada orang yang dikenal soleh sekali, ya, walaupun dia bukan seorang dai, walaupun dia bukan seorang guru agama, dia hanya saja dia dikenal sebagai orang yang soleh begitu oleh masyarakat setempat, ya, dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati sekali di dalam bersikap, di dalam beribadah dan lain sebagainya. Maka boleh tidak bertawasul, ya, lewat dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya boleh, ya. Ketemu di masjid, ya, sampaikan, insya Allah bulan depan saya mau gelar hajatan pernikahan anak saya, ya, tolong doakan mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, pernikahan anak saya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, insya Allah saya doakan, insya Allah, ya. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Bukan cuman boleh, bahkan dianjurkan bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup dan terhubung, ya, dan terhubung dengan kita. Minimalnya kita ketemu langsung, atau minimalnya by phone lah, ya, atau lewat pesan WA bisa. Assalamualaikum, gimana apa kabarnya, ya. Terus baru setelah itu ceritakan apa yang menjadi hajat kita. Atau tawasul dengan kedudukan dan kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan nama beliau, ya, ini juga nggak boleh nih. Masih, ya, cukup, ya, katakanlah ada, nggak usah sering, ya, ada di sebagian saudara kita yang kalau bersumpah bilangnya gimana? Demi Allah, demi Rasulullah SAW. Kelihatannya mantap banget begitu. Wah, demi Allah, demi Rasulullah. Beneran tadi saya lihat gitu. Kelihatannya mantap luar biasa. Tapi menyalahi, ya, aturan dari beliau SAW sendiri. Karena apa? Beliau mengatakan, man kana minkum halifan falyahlif billah. Barang siapa di antara kalian yang mau bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diperkenankan menyebut nama selain Allah. Bersumpah dengan nama beliau SAW sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah taala. Perbuatan ini adalah syirik, ya. Tapi enggak serta-merta pelakunya langsung bisa divonis musyrik, ya. Sebentar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan gegabah. Ada proses yang harus dilalui. Dan yang dimaksud dengan itra dalam hak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berlebih-lebihan dalam memujinya. Padahal beliau telah melarang tersebut melalui sabdanya, la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam, sampai, ya, pada derajat menuhankan Nabi Isa, ya, sampai pada derajat menuhankan Nabi Isa, mengatakan Isa itu, ya, adalah Allah, Allah itu adalah Isa, ya. Ketika dia di bumi, dia menjelma dirinya sebagai seorang manusia dalam sosok Isa, ya. Berarti bundanya itu Maryam saat harus menyembah siapa berarti? Nyembah anaknya sendiri gitu, yang dia lahirkan, ya. Jadi bingung sekali, ya. Makanya subhanallah, kita bersyukur sekali dikarunia agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mempersiapkan, ya, konsep ketuhanan yang sangat jelas di agama ini, ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad.
Selesai. Allah itu cuma satu. Dia ya dia, bukan yang lain. Allah adalah Allah, Isa adalah Isa, Muhammad SAW adalah ya Muhammad SAW. Tidak bertukar peran, tidak bertukar posisi, ya, tidak berbolak-balik dan seterusnya, ya. Maka ini merupakan hal yang ya patut kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, aku hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah, maksudnya yakinilah, begitu ya. Kalau aku ini adalah hamba Allah dan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika beliau berpesan kepada kita untuk selalu mengingat dua status ini, ya, itu akan menjaga kita dari kedua sikap yang keliru. Pertama, saat kita tahu, ingat bahwasannya beliau adalah hamba Allah, itu akan menjaga kita untuk jangan sampai bersikap berlebihan. Saat kita mau bersikap berlebihan, kita ingat, beliau kan hamba, beliau itu bukan ilah, beliau itu bukan Allah, berarti jangan lakukan hal semacam ini. Itu saat kita mengingat beliau adalah hamba. Dan saat kita juga mengingat beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga akan menjaga kita dari sikap menyepelekan, meremehkan, mengabaikan hak-hak beliau. Misalnya saat kita ingin meninggalkan petunjuknya, kita nggak akan bisa seenaknya sendiri. Karena kita ingat, beliau adalah utusan Allah. Nggak boleh dong sekehendak kita, semau kita sendiri kita tinggalkan petunjuknya, nggak bisa, ya. Maka saat kita tahu bahwa beliau adalah hambanya dan utusannya, pengetahuan kita tentang dua status ini akan menjaga kita dari dua kekeliruan sekaligus. Kekeliruan yang pertama bersikap gulu, kekeliruan yang kedua bersikap menyepelekan atau meremehkan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita kumandangkan azan salat Isya terlebih dahulu, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian penulis berkata, dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah, ya, sampai pada taraf menuhankan Isa bin Maryam. Karenanya sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat itu kepadaku. Apa sifat yang Allah telah sematkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya, ya, hambanya dan utusannya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Pembahasan berikutnya atau paragraf berikutnya adalah pembahasan tentang ucapan sayyid, ya, dan masih cukup panjang. Kalau kita tuntaskan sampai akhir, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Taib, tidak ada lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai di sini kajian kita. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan Allah catat sebagai amal saleh bagi kita semua untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.